Selanjutnya adalah latihan soal dengan metode ekuitas. Kalau di sini soalnya cuma persis, jadi aku langsung aja ke pembahasannya ya. Nanti bisa dibaca lagi soalnya. Pertama, kita harus ngitung investment in S pada awal tahun 2020. Caranya gimana? Caranya adalah kita masukin dulu nih investment in S di awal tahun 2019. Ini adalah jumlah investment pertama kali saat mengakuisisi. Kemudian dividen S, dividen S pada tahun 2019 diambil dari mana nih? Ini ada dari soalnya dividen S tahun 2019 sebesar 100 juta. Sedangkan 100 juta ini adalah keseluruhan. Tapi si P cuma punya 80% bagian dari ini, dari 100 juta nih. Jadi kaliin 100 juta sama 80% dan hasilnya adalah 80 juta. Kemudian net income. Net income-nya untuk tahun 2019 itu adalah 200 juta. Tapi lagi-lagi karena PTP ini cuma punya 80% saham di sana, maka harus dikalikan dengan 80%. Jadinya 160 juta. Oh ya, net income ini menambah nilai investment S dan dividen ini tadi mengurangi nilai investment S. Kemudian jangan lupa untuk masukin amortisasinya juga. Di sini, oh ya, di sini ada amortisasi building yang under value 150 juta. Jadi amortisasi dalam satu tahunnya adalah 15 juta ya. Ini 150 dibagi 10. 50 bagi 10. Hasilnya 15 juta. Tapi jangan lupa dikaliin sama persentase kepemilikannya si P. Si P cuma punya 80% di PTS. Jadi 15 juta kali 80% sama dengan 12 juta. Karena dia under value, maka dia akan mengurangi nilai investment interest. Kemudian ada amortisasi equipment. Di sini equipment-nya over value 25 juta dan sisa manfaatnya 5 tahun. Berarti harusnya amortisasi pada tiap tahunnya adalah 5 juta ya. Nah, yang jadi bagiannya si P adalah 80%. Jadi 4 juta. Karena over value dia akan menambah investment interest. Kemudian ada unrealized profit di tahun 2019. Ini dari poin B ya ambilnya. Jumlahnya adalah ini keuntungannya. Jadi kan dia dijual seharga 125 juta dan COGS-nya 100 juta. Jadi kalau dikurangin kita dapat profitnya adalah 25 juta. Nah, unrealized profit ini dia mengurangi investment interest. Nah, setelah semuanya dimasukin sini, kita hitung hasilnya adalah 847 juta. Kemudian, setelah itu kita cari income from S pada tanggal 31 Desember. Income from S pada 31 Desember 2020 ya. Di sini kita tulis dulu income from S. Income from S-nya adalah 320. 320 dari mana ini? Dari net income-nya. Net income-nya kan 400 juta nih. Ini dari worksheet-nya di sini 400 juta. Dikalikan dengan persentase kepemilikan. Persentase kepemilikannya 80%. Jadi hasilnya adalah 320 juta. Kemudian ditambahin atau dikurangin dengan amortisasi. Di sini amortisasi building-nya under value 12 juta. Ini tadi sama kayak yang ini ya perhitungannya ya. 15 juta dikalikan dengan persentase kepemilikannya. Kemudian yang amortisasi equipment juga sama. 25 juta dibagi 5, kemudian kali 80%. Setelah itu, unrealized profit 2019 yang di sini nih, ternyata udah direalisasikan di tahun 2020. Jadi, dia menambah income from S-nya. 25 juta gitu. Sedangkan di tahun 2020 ini ternyata ada lagi unrealized profit dari yang poin A ini. Dari poin A. Di mana si S ini membeli
membeli persediaan dari PTP sebesar 200 juta. Nah, 200 juta ini udah termasuk marginnya gitu. Nah, jadi kita bisa tahu unrealized profit tahun 2020 adalah tinggal dikaliin aja margin penjualannya yaitu 25% dikalikan sama ini 200 juta. Hasilnya adalah 50 juta. Nah, unrealized maka dia akan mengurangi income from S. Nah, hasilnya segini 33 juta. Jadi kita bisa tahu income from S pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 287 juta. Kemudian kita mau cari ini investment in S pada tanggal 31 Desember 2020 ini. 2020. Ini di sini kita tulis dulu investment in S pada tanggal 1 Januari 2020 atau awalnya berapa? Ya segini. 47 juta. Kemudian dividennya berapa nih? Dividennya pada tahun 2020 si PTS membagikan dividen 100 juta. Yang menjadi bagiannya si P adalah 80 juta. Kemudian net income-nya adalah 320 juta dari sini. Kemudian amortisasi buildingnya, amortisasi equipment, realized profit sama unrealized profit, keterangannya penjelasannya sama kayak yang di sini. Jadi aku skip. Kalau udah dimasukin semua, dihitung, di total hasilnya 1.054 juta. Untuk jurnal eliminasi dan penyesuaian, kita mulai dari jurnal untuk eliminasi realized profit dari tahun 2019. Karena ini metodenya adalah metode ekuitas, maka jurnal yang dicatat adalah investment in S pada COGS. Nilainya seberapa? Nilainya adalah sebesar unrealized profit di tahun kemarin. Jadi di tahun 2019 itu juga udah dicatat unrealized profit yaitu COGS pada inventory sebesar 25 juta. Jadi 125 dikurangi 110. 125 dikurangi 125 dikurangi 100, maaf. Nah, karena udah terrealisasikan, ya udah tinggal dimasukin aja dengan jumlah nilai yang sama. Kemudian untuk mencatat eliminasi penjualan, kita pakai sales pada COGS. Di sini jumlah yang dicatat adalah dari keterangan A ini. Dia si P menjual inventory ke S sebesar 200 juta. Kemudian untuk unrealized profit, untuk menjurnal eliminasi unrealized profit, pakainya COGS sama inventory. Akunnya COGS pada inventory. Di sini untuk mencatat unrealized profit dari tahun 2020 ya, yang poin A. Di sini yang dicatat adalah profitnya adalah 25% kali 200 juta, jadinya 50 juta. Ini nggak perlu dikaliin sama persentase bagian yang belum terjual, karena ini emang belum terjual semua, jadi 100% belum terjual, sehingga semua profitnya belum bisa terrealisasi. Kemudian di sini yang keempat atau D, ini kita mau mengeliminasi income from S sama dividennya. Di sini jurnalnya income from S di debit, jumlahnya adalah 287, ini dari perhitungan yang tadi ya. Kemudian ada dividen S di sisi kredit, itu jumlahnya sebesar 100 juta dari dividen yang dibagikan oleh S pada tahun bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan si PTP atas PTS, jadinya 80 juta. Kemudian investment in S-nya adalah selisih dari dua ini, income from S dan dividen S. Selanjutnya adalah NCI expense. Untuk cari NCI expense sebenarnya caranya sama kayak gini ya. Sama kayak gini.
Cuman unrealized profit-nya ini nggak masuk dalam perhitungan nih. Jadi karena ini downstream, jadi dia nggak mempengaruhi ininya sama sekali, nggak mempengaruhi unrealized profit atau realized profit-nya gitu. Nggak mempengaruhi NCI expense ya maksudnya, maaf. Habis itu jadi yang dihitung tuh sampai sini aja. Income from S-nya berapa di sini? Income from S-nya adalah 80 juta dari 400 juta dikalikan 20%. Kemudian amortisasi buildingnya berapa? 3 juta. Dari mana? Dari 15 juta dikalikan dengan 20%. Kemudian amortisasi equivalent-nya berapa? Amortisasi equivalent-nya adalah 1 juta dari 5 juta kalikan dengan presentasi kepemilikannya yaitu 20%. Nah, kalau udah 80 dikurangi sama 3 juta ditambah sama 1 juta, hasilnya adalah 78 juta. Kemudian di sisi kredit ada dividen S. Dividen S ini dari dividen yang ini ya, dividen yang dibagikan pada tahun 2019 dikalikan dengan presentase kepemilikannya yaitu 20 juta. Untuk NCI ending itu adalah selisih dari NCI expense dan juga dividen S. Jurnal selanjutnya, jurnal F, kita bakal mengeliminasi ekuitas dari si S dan juga investment in S. Yang pertama kita eliminasi adalah share capital ordinary-nya. Share capital ordinary si S adalah 600 juta. Nggak ada perubahan di sana, jadi kita tulis aja 600 juta. Kemudian retain earning-nya. Retain earning jangan pakai yang di sini. Retain earning-nya jangan pakai yang di sini. Retain earning pakai yang di mana? Pakai yang ini. Yang 300 juta ini. Ini kan di tahun 2020, iya, tapi ini adalah retain earning di awal tahun, ya pakainya yang ini ya, yang retain earning awal tahun 2020, 300 juta. Kemudian unamortized excess, ini adalah, ini harusnya kalau di tahun 2019 kan unamortized excess-nya masih 200 juta. Tapi karena ini udah 2020, udah ada amortisasinya dari building sama equipment, jadi sisa nilai unamortized excess pada tahun 2020 adalah segini, 190 juta. Untuk investment in S-nya adalah 872 juta. Kemudian untuk NCI-nya adalah 218 juta. Oke. Kemudian kita mengeliminasi alokasi ke aset-aset tetap itu tadi. Di sini building nilainya 135 juta karena udah diamortisasi ya ini ya. Terus goodwill-nya 75 juta, ini nilainya tetap karena goodwill nggak teramortisasi. Kemudian unamortized excess-nya 190 juta dicatat, terus equipment-nya juga ini adalah nilai yang udah diamortisasi. Nah, ya. Nilai sisa yang belum teramortisasi maksudnya. Kemudian untuk jurnal amortisasinya di sini buildingnya under value, makanya jurnalnya depreciation expense pada building sebesar 15 juta. Ini dari 135 juta dibagi 9 tahun. Kenapa 9 tahun? Karena sisa masa manfaatnya udah tinggal 9 tahun. Karena ini di tahun 2020 gitu. Kemudian untuk equipment, karena di overvalue, maka jurnalnya adalah equipment pada depreciation expense nilainya sebesar 5 juta. Dari 20 juta dibagi dengan 4. Kemudian ada ini, ada informasi tambahan mengenai transaksi sewa menyewa. Ini penjelasannya sama persis, nggak ada bedanya sama yang di metode cost. Jadi pokoknya dieliminasi ininya, biar nggak ada gitu.
Oke, kalau udah semuanya, tinggal masukin ke sini, tinggal setelitinya kita aja. Jadi harus hati-hati bener, jangan sampai ada yang kelewatan. Masukin ke sini. Gitu. Kalau udah dimasukin semua, jurnal eliminasi sama adjustment-nya, kita bisa tahu jumlah di consolidated statement-nya. Pastiin semuanya udah dimasukin dengan benar, jadi hasilnya yang di sini nggak salah gitu. Oke, ini adalah latihan dari metode ekuitas dan juga udah habis ini udah nggak ada lagi materinya. Sekian dari aku, mohon maaf kalau misalnya tadi ada kesalahan pas aku jelasin. Kalau kecepatan videonya bisa diulang kembali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.